Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan komitmen pada mutu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lukman Ali Muhyiddin serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Meliani dari Putri, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, absen 20. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi inovasi. Inovasi dapat didefinisikan sebagai mampu melakukan pembaharuan, mengubah atau mengganti sesuatu dengan memperkenalkan sesuatu yang baru, dengan pemikiran selalu melihat metode baru untuk memperbaiki pekerjaan menjadi lebih praktis atau memperbaiki kualitas dari produk. Inovasi adalah suatu hal yang dapat diukur. Seseorang yang inovatif mampu mengenalkan sebuah terobosan baru pada sistem yang telah berjalan dengan stabil. Inovasi berperan penting ketika suatu perusahaan mengalami kendala atau memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan berinovasi, perusahaan dapat menciptakan solusi untuk berbagai jenis masalah. Selanjutnya yaitu definisi kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan merencanakan bahkan membuat suatu hal baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Menjadi kreatif artinya kita harus mampu mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita. Potensi tersebut tidak harus berwujud sesuatu yang dapat dilihat. Kita juga tidak harus menciptakan sesuatu untuk disebut sebagai orang yang kreatif. Kreativitas dapat berlangsung dalam benak kita sendiri. Misalnya ketika kamu bertukar pikiran dengan orang lain. Seluruh proses ini melibatkan kreativitas yang ada dalam diri kita. Yang ketiga yaitu hubungan kreativitas dan inovasi. Untuk memperkenalkan suatu inovasi membutuhkan inisiatif dan kreativitas. Artinya, suatu inovasi seringkali merupakan hasil dari suatu kreativitas. Kreativitas membuat siapapun bisa menghasilkan ide yang cemerlang. Namun, ide paling kreatif sekalipun tidak dapat disebut sebagai inovasi apabila belum ada yang mewujudkannya. Dengan kata lain, inovasi merupakan perwujudan dari kreativitas. Inilah sebabnya kreativitas dan inovasi sering disejajarkan antara satu sama lain, meskipun memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya yaitu keutamaan kreativitas. Yang pertama, adanya kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa pikiran ataupun karya nyata dalam mengerjakan persoalan hidupnya. Dengan kreativitasnya, seseorang dapat melakukan pendekatan secara bervariasi dan memiliki bermacam kemampuan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua, tingkat kualitas dari kinerja, karya, gagasan, dan perbuatan manusia dapat diantisipasi dari sejauh mana seseorang memiliki tingkat kreativitas tertentu. Yang ketiga yaitu suatu karya hasil kreativitas seseorang dapat menimbulkan kepuasan pribadi yang tak terhingga nilainya. Kreativitas penting untuk mengembangkan semua bakat dan kemampuan individu dalam pengembangan prestasi hidupnya. Keempat, yaitu dengan adanya kreativitas yang tinggi, seseorang akan mempunyai pengembangan diri yang optimal. Mereka dapat mempergunakan ide-idenya untuk menciptakan kreasi baru demi kelangsungan hidupnya. Yang kelima, yaitu kreativitas sangat diperlukan di era globalisasi ini. Kreativitas sangat diperlukan di era globalisasi yang ditandai dengan tidak adanya batas negara dan kompetisi
motivasi dan semangat hidup. Kreativitas akan meningkatkan motivasi dan semangat hidup. Orang yang kreatif tidak akan takut kehilangan peluang, sebab ia bisa menciptakan peluangnya sendiri. Orang yang kreatif tidak takut menghadapi masalah, karena ia mampu menyelesaikan masalah dengan daya kreativitasnya. Yang kedua, awal terjadinya inovasi dan perubahan. Kreativitas menjadi langkah awal terjadinya inovasi atau penemuan. Inovasi adalah hasil pendayagunaan kreativitas tertentu sehingga menjadi sebuah cara, proses, produk, atau sumber nilai baru yang berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga, yaitu membuat hidup lebih indah. Kreativitas akan membuat hidup menjadi lebih indah karena dikelilingi oleh hal-hal bervariasi dan tidak monoton. Melakukan hal-hal yang kreatif akan memberikan suatu hal yang baru dan segar. Yang keempat yaitu meningkatkan apresiasi terhadap ide orang lain. Kreativitas akan meningkatkan pengertian dan apresiasi akan berbagai gagasan orang lain. Orang yang kreatif pasti bisa menerima dan menghargai ide-ide orang lain tanpa memandang siapapun yang memberikan ide tersebut. Yang kelima yaitu salah satu faktor kesuksesan usaha. Dalam dunia bisnis, kreativitas menjadi salah satu faktor kesuksesan usaha. Semua kegiatan usaha memerlukan kreativitas, mulai penciptaan barang atau jasa, cara produksi, cara pemasaran, cara pembayaran, dan menjaga kesetiaan pembeli agar membeli produk kita. Dengan semakin meningkatnya persaingan usaha, kreativitas mutlak diperlukan oleh seseorang wirausaha untuk memenangkan persaingan. Inisiatif dan inovatif. Inisiatif dan inovatif terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, kebutuhan individu manusia. Ketika kita menyadari kebutuhan kita akan mengambil inisiatif melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai contohnya, jika kita merasa lapar, pasti kita akan membeli makanan atau memasak makanan untuk memenuhi kebutuhan. Suatu catatan psikologi membuat penelitian melalui kebutuhan dasar orang-orang yang mengidentifikasi 5 tipe kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan manusia paling dasar dari kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini termasuk makanan, tempat tinggal, pakaian, dan air. Tubuh kita harus memiliki semua kebutuhan ini supaya kita bisa hidup di dunia. Nah, semuanya kita dapat membelinya dengan uang dari hasil pekerjaan. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman termasuk melindungi diri dari kerusakan atau kecelakaan. Kita mencoba membuat hidup kita seaman mungkin dari segala ancaman. Misalnya, kita belajar mengendarai mobil untuk menghindari kecelakaan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan memiliki dan diterima oleh beragam kelompok. Kita mengalami perasaan dari rasa memiliki dalam suatu keluarga. Sebagian besar orang juga membutuhkan rasa memiliki kelompok selain keluarga. Diterima oleh orang lain membantu kita memenuhi kebutuhan untuk mencintai dan persahabatan. Sebagian besar orang tidak bisa bahagia apabila harus hidup sendiri. Yang keempat, kebutuhan harga diri dan penghargaan. Kita perlu merasa baik dan menghargai diri kita sendiri, di mana menghargai diri sendiri seringkali datang dari perasaan bahwa kita dapat melakukannya dengan baik, dan karena itu kita dapat mengatasi masalah kita sendiri dan memunculkan ide-ide inisiatif dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk diri sendiri, di mana kebutuhan untuk diri sendiri ini adalah berlanjutnya meningkatkan diri sendiri dan menemukan arti yang menarik dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa terasa tertata. Yang kedua adalah mengidentifikasi inisiatif bekerja. Bekerja adalah kegiatan utama manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menggapai pemenuhan kebutuhannya. Paling tidak, banyak orang menerimanya sebagai suatu kebosanan dan mengalami kebosanan yang dapat menyeret kita pada masalah dan kepada pemberi pekerjaan.
kebutuhan manusia yang hanya dapat terpenuhi hanya melalui bekerja. Yang pertama adalah keamanan finansial. Keamanan finansial merupakan kebutuhan mendapat uang yang cukup sebagai dasar untuk melanjutkan hidup. Yang kedua adalah penghargaan dan persetujuan. Penghargaan dan persetujuan adalah kebutuhan memiliki pengetahuan yang lain dan menghargai diri sendiri dan menyetujui apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah penguasaan ilmu dan prestasi. Nah, penguasaan ilmu dan prestasi ini merupakan kebutuhan untuk tampil baik atau sesuai dalam pikiran kita sendiri. Yang keempat adalah dominasi. Dominasi ini merupakan kebutuhan memiliki beberapa kekuatan untuk mempengaruhi dan mengontrol terhadap orang lain. Yang kelima adalah status. Kebutuhan untuk memperoleh dan memperbaiki standar tertentu dari kebutuhan dan penghargaan dari yang lainnya. Yang keenam adalah aktualisasi diri sendiri. Aktualisasi diri sendiri merupakan kebutuhan mencurahkan perasaan sendiri dan kepribadian dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketujuh adalah persahabatan. Persahabatan merupakan kebutuhan disukai orang lain dan diterima oleh orang lain. Yang ketujuh adalah etika moral. Etika moral merupakan kebutuhan merasakan bahwa apa yang kita lakukan adalah benar dan kita adalah orang yang baik. Yang kedelapan adalah tidak mandiri. Tidak mandiri merupakan kebutuhan untuk diarahkan orang lain untuk menghargai perasaannya menyendiri. Yang kesembilan adalah mandiri. Kebutuhan diarahkan oleh tingkah laku sendiri dan mempunyai kendali atas apa yang kita lakukan. Yang ke-10 adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kebutuhan membantu orang lain atau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang terakhir itu adalah kreativitas dan tantangan, di mana kreativitas dan tantangan ini merupakan kebutuhan menemui permasalahan baru dan menghasilkan pekerjaan yang baru. Inisiatif bekerja dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pemotivasi ekonomi, di mana pemotivasi ekonomi itu dibagi menjadi pembayaran, barang yang sudah jadi, dan keamanan, di mana hal tersebut akan tercapai melalui ekonomi dan pastinya melalui bekerja. Yang kedua adalah pemotivasi sosial. Pemotivasi sosial ini terdiri dari hubungan baik dan persahabatan, di mana hubungan baik dan persahabatan ini dapat terjalin dari adanya rekan-rekan bekerja. Yang ketiga adalah pemotivator psikologis. Pemotivator psikologis ini terdiri dari tugas dan pekerjaan, kepuasan, dan pertumbuhan kepribadian. Sebab yang ketiga adalah mengapa orang bekerja. Beberapa ahli percaya bahwa uang bukanlah prakarsa utama untuk membuat orang bekerja lebih baik, meskipun hal ini mungkin menjadi sangat penting karena sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang beri motivasi seperti prestasi dan terkenal. Keamanan bukanlah inisiatif utama, bahkan bukanlah sesuatu yang cemerlang menyenangkan di tempat kerja. Manajer mempunyai 2 faktor untuk menanggapi hubungan dengan pekerja. Yang pertama adalah faktor inisiatif, di mana faktor inisiatif ini terdiri dari prestasi. Pekerja perlu merasakan bahwa mereka sudah membereskan sesuatu. Nah, yang kedua adalah pengakuan atau penghargaan. Pekerja perlu merasakan pencapaiannya sudah dicatat. Dan yang ketiga adalah tugas yang menarik. Bekerja perlu merasakan ketertarikan dalam pekerjaannya itu sendiri. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Bekerja perlu merasakan bahwa ia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan untuk pekerjaannya sendiri, tanggung jawab terhadap tugas baru dan kewajibannya. Yang kelima adalah kesempatan untuk berkembang. Pekerja perlu merasa bahwa ia memiliki potensi untuk berkembang dalam organisasi. Yang kedua adalah faktor-faktor perbaikan. Faktor-faktor ini memberi kemapanan pada pekerja, di mana pekerja dapat merasa aman dan dia tidak akan punya pekerjaan. Yang pertama itu adalah supervisi, yang kedua adalah administrasi, yang ketiga adalah kondisi di tempat bekerja, yang keempat adalah saling berhubungan, yang kelima status, yang keenam gaji, dan yang ketujuh adalah kehidupan pribadi. Sebab yang terakhir adalah menentukan tujuan. Setiap orang harus mempunyai prakarsa membangun tujuan supaya dia selalu dapat memotivasi dirinya sendiri. Tanpa tujuan-tujuan, setiap orang secara terus-menerus perlu bantuan motivasi dari orang lain. Tetapi ketika seseorang punya prakarsa membangun tujuan, dia selalu dapat motivasi dirinya. Langkah-langkah untuk mengambil
prakarsa dan tujuan antara lain yang pertama, menganalisa seperti sedang beradakah di mana kita sekarang. Yang kedua, membangun suatu daftar keinginan yang menarik dengan maksud mengidentifikasi tujuan mana yang sungguh-sungguh ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, hapus tujuan yang tidak realistis dari daftar atau aktivitas yang tidak suka kita kerjakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, tentukan tujuan-tujuan kita sesuai prioritas dalam jangka waktu dan keutamaan dari pencapaian. Yang kelima, tulis kembali tujuan-tujuan kita sebagai pernyataan positif dalam ketentuan kita mau menjadi apa. Yang keenam, melihat lebih dekat atau tujuan setiap hari yang paling penting, kemudian bertindaklah jika kita sudah siap mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh, tinjau ulang secara berkala kita sedang di mana dan mau kemana kita akan menuju sehubungan dengan tujuan kita. Pikirkan 10 tindakan yang dapat menolong kita untuk mencapai tujuan tersebut. Beri umpan balik pada diri kita untuk memastikan kita berada di tempat yang paling benar. Karakteristik inisiatif yang pertama, inisiatif harus jadi besar. Yang kedua, inisiatif harus menjadi yang biasa. Yang ketiga, inisiatif harus menjadi jangkauan panjang. Yang keempat, inisiatif harus menjadi spesifik. Mengambil inisiatif untuk mengubah tujuan menjadi realitas. Yang pertama, bekerja keras untuk membereskan tujuan kita. Yang kedua, berkaca pada diri kita sendiri dalam mencapai tujuan kita. Yang ketiga, simpan tujuan kita dan ingat sepanjang waktu. Yang keempat, ambil beberapa menit setiap pagi hari untuk merencanakan pekerjaan kita untuk mencapai tujuan kita hari ini. Yang kelima, meninjau kembali tujuan kita bila perlu. Yang keenam, tentukan tujuan-tujuan baru seperti halnya kita meraih tujuan-tujuan itu. Selanjutnya, definisi perubahan. Di sini kami mengambil 2 definisi. Yang pertama, perubahan adalah suatu fenomena yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, perubahan adalah suatu dasar hukum alam dan fragmen karena tidak ada yang permanen di dalam kehidupan ini. Dengan sifat perubahan yang tidak permanen, maka perubahan memerlukan waktu, sehingga akan mempengaruhi banyak hal, misalnya kreativitas, pembelajaran, pertumbuhan dan keberhasilan yang bergantung pada kapasitas orang-orang yang menerima, mengadaptasi, dan berinisiasi untuk berubah. Ada 4 alasan mengapa orang tahan atau bisa menerima adanya perubahan. Alasan yang pertama, mempertanyakan praktek-praktek yang telah dibentuk. Jadi orang yang bisa menerima adanya perubahan, mereka mempunyai sikap berpikir kritis atas tindakan yang telah ditetapkan. Apakah kebijakan atau tindakan tersebut berdampak positif atau negatif? Namun, umumnya mereka menganggap bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut banyak dampak positifnya. Alasan yang kedua, dapat berdampak terhadap kekuasaan atau otoritas yang menyenangkan pada masa lalu. Contohnya, perubahan dari masa Orde Baru ke Reformasi. Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto telah berkuasa selama 30 tahun. Banyak perubahan, baik segi positif maupun negatif. Namun di akhir pemerintahan Presiden Soeharto banyak sekali negatifnya. Contohnya banyak terjadi KKN, sehingga ini menyebabkan para rakyat, terutama mahasiswa, melakukan demo, sehingga Presiden Soeharto harus lengser. Alasan yang ketiga, dikenakan secara eksternal. Jadi orang yang bisa menerima perubahan ini menganggap bahwa perubahan itu luas sekali, sehingga dampaknya itu sangat bagus bagi dirinya maupun orang lain, dan mereka menganggap bahwa dengan adanya perubahan mereka akan semakin maju. Yang terakhir, menyebabkan ketakutan akibat ketidaktahuan. Jadi orang yang bisa menerima perubahan, mereka itu takut
akan ketertinggalan mereka terhadap orang-orang yang lainnya. Jadi mereka harus terus belajar supaya mereka bisa mengimbangi atau malah lebih maju daripada orang lainnya. Selanjutnya, alasan orang tidak mau menerima adanya perubahan. Yang pertama, tujuan dari perubahan itu tidak jelas. Kemudian yang kedua, kita tidak dapat memberikan bukti-bukti dari kebutuhan untuk suatu perubahan. Jadi, orang yang tidak bisa menerima adanya perubahan tersebut menganggap bahwa perubahan itu tidak berdampak signifikan atau malah menghambat kegiatan mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima adanya perubahan tersebut. Alasan yang ketiga, stakeholder tidak dilibatkan dari awal dalam proses perubahan. Stakeholder mempunyai peran yang sangat penting dalam perubahan, karena dengan tidak melibatkan stakeholder, bisa jadi banyak orang atau masyarakat yang tidak mau menerima perubahan tersebut karena para stakeholder juga menolaknya. Kemudian alasan yang keempat, alasan perubahan tidak dikomunikasikan secara baik dengan stakeholder. Karena komunikasi yang tidak baik ini, maka stakeholder pun tidak bisa menerima adanya perubahan. Jika stakeholder tidak bisa menerima perubahan, maka orang lain pun kemungkinan besar juga tidak akan bisa menerimanya. Alasan yang kelima, ketua tidak menginginkan mengambil risiko terlibat dengan perubahan. Dan alasan yang terakhir, perubahan mungkin menghambat pekerjaan keamanan. Suatu perubahan pastinya akan menyebabkan konflik, baik itu konflik internal maupun eksternal. Dan konflik tersebutlah yang menyebabkan keadaan menjadi tidak aman, sehingga pekerjaan keamanan pun menjadi terhambat. Selanjutnya, jika diinginkan adanya perubahan, maka pastinya perubahan tersebut membutuhkan proses. Berikut ini adalah proses dari perubahan. Yang pertama, mereka mengetahui secara jelas apa yang mereka ingin capai. Kemudian, selanjutnya, mereka dapat menerjemahkan tujuan-tujuan terhadap tindakan-tindakan. Proses yang ketiga, mereka dapat melihat perubahan yang diusulkan tidak hanya dari pandangan mereka, tapi dari yang lain juga. Proses yang keempat, mereka tidak ditakuti oleh kemunduran. Yang kelima, mereka dengan jelas menjelaskan perubahan. Yang keenam, mereka mempromosikan keadaan untuk menetapkan perubahan. Dan yang ketujuh, mereka melibatkan staf mereka dalam manajemen perubahan dan melindungi keamanan pekerjaan mereka. Proses yang ke-8, mereka menyajikan perubahan sebagai keputusan perubahan yang rasional. Kemudian yang ke-9, mereka membuat perubahan menjadi sebagai penghargaan kepada orang-orang kapan saja bila memungkinkan. Yang ke-10, mereka membagi informasi sebanyak mungkin untuk hasil yang memungkinkan. Yang ke-11, mereka memperlihatkan perubahan berhubungan dengan bisnis. Dan yang terakhir, mereka punya suatu sejarah perubahan yang berhasil di belakang mereka. Sekian presentasi dari kami mengenai pengembangan komitmen pada mutu. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.